Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Biologi Sejarah Channel. Perkenalkan, nama saya Kak Wasmit. Saat ini saya sedang aktif ngajar di sekolah pondok pesantren. Selain itu juga ngajar di bimbel. Jadi ada yang bilang saya sebagai seorang guru, pengajar, tutor atau lainnya. Nah, saya mencoba untuk membuat channel YouTube Biologi Sejarah karena kebetulan saya sebenarnya sebagai alumni sarjana biologi non pendidikan sebenarnya. Nah, tapi saya juga sebenarnya mengajar pelajaran sejarah. Ada sangkut pautnya nggak sih antara biologi dan sejarah? Buat beberapa kelompok orang, mesti biologi dan sejarah kan campuran antara IPA dan IPS. Nah, dari sinilah saya boleh bilang sebagai seorang guru liberal. Liberal ngajar sejarah padahal lulusan S1 biologi. Di sekolah di level tingkat SMP saya mengajar pelajaran apa coba? Matematika. Lah, kan nggak sesuai backgroundnya untuk mengajar, betul ya, tapi tidak apa, makanya saya tadi bisa disebut sebagai tutor, pengajar. Maka saya beberapa kali sering meminta pada murid atau siswa saya untuk dipanggil kakak, sehingga akrab dikenal sama mereka sebagai Kak Wasmit. Nah, maksud tujuan saya membuat channel ini adalah sebagai tempat sharing, sebagai tempat untuk mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan apa pentingnya sih belajar sejarah. Nah, buat kalian para penerus bangsa, sejarah itu penting banget buat kalian, apalagi untuk mengetahui identitas diri bangsa. Bagaimana mungkin setiap negara akan melangkah maju kalau tidak mengetahui identitas masa lampau sejarahnya dia sendiri, ya. Kemudian yang paling penting adalah belajar sejarah itu tidak terus-menerus menghafal, tapi kalian harus memahami konsep-konsep yang ada di situ. Bahkan belajar sejarah itu kita dituntut untuk belajar sistematis, runut, supaya mengetahui kisahnya secara utuh, ya. Kemudian sejarah itu memberikan pengalaman berharga, sehingga nanti kalau ada kesalahan-kesalahan yang sama jangan pernah dilakukan, ya. Misalkan tindakan atau kebijakan pemerintah tentang kebijakan A, B, C itu akan berdampak buruk, maka kebijakan-kebijakan tersebut jangan pernah dilakukan lagi, karena pastinya itu akan mengakibatkan hal yang sama. Nah, disitulah fungsi sejarah sebagai kontrol untuk mengetahui, mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lampau. Nah, berikutnya kalau ternyata kebijakan tersebut adalah hal-hal yang baik yang mengarah kepada kemajuan, silahkan dilanjutkan, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu untuk apa yang dimaksud dengan ilmu sejarah, membantu kita untuk melangkah lebih maju, mengetahui kesalahan masa lampau supaya tidak terulang lagi dalam melaksanakan berbagai macam tindakan ataupun kebijakannya. Ada pepatah bilang mengatakan pengalaman itu sangat berharga, betul. Bahkan tidak hanya pengalaman sendiri, pengalaman seseorang yang mungkin sudah dibukukan, kalau kalian membaca, pasti pengalaman seseorang itu bisa jadi pengalaman hidup yang tanpa dialami tapi diketahui, sehingga dalam melakukan tindakan-tindakan ke depannya itu bisa lebih baik, ke arah yang lebih baik lah, tidak merugikan. Nah, selain untuk ya sharing-sharing hal tentang kegiatan sehari-hari saya sebagai pengajar, tutor, ataupun sebagai guru di sekolah, ternyata biologi dan sejarah itu bisa dikaitkan. Artinya gini, kalau kita mau mempelajari tentang evolusi makhluk hidup, kita mau gak mau harus menarik garis kemunculan bumi pertama kali, atau beberapa literatur menyebutkan bumi, alam semesta sampai terbentuknya bumi itu kan ada proses evolusinya. Bumi katanya terbentuk 4 miliar tahun yang lalu. Nah, dari pembentukan bumi itu apakah langsung ada makhluk hidup? Ya, secara perlahan, dengan kondisi suhu bumi yang masih sangat panas, waktu itu belum ada makhluk hidup atau tanda kehidupan. Nah, mulai muncul ketika permukaan bumi, lapisan bumi mulai mendingin karena kondisi suhu lingkungan sangat ekstrim zaman dulu.
kita tahu bahwa bumi terbentuk itu karena ada dentuman besar, ya. Katanya ada teori Big Bang lah yang menyebutkan dentuman besar tersebut menghasilkan berbagai macam jenis pecahan-pecahan kecil dari bongkahan ledakan tadi. Nah, ledakan yang besar menjadi matahari, dan bongkahan-bongkahan kecilnya itu akan membentuk planet-planet itu. Beberapa literasi menyebutkan seperti itu, atau literatur yang ada. Nah, kemudian ketika kita mau ngomongin biologi, makhluk hidup pertama kali muncul kapan? Nah, sebenarnya di beberapa informasi tentang perjalanan terbentuknya bumi, makhluk hidup pertama, kemudian makhluk apa yang pertama kali muncul secara evolusi, itu ternyata makhluk hidup yang pertama kali adalah makhluk yang paling bisa adaptif di lingkungan yang ada saat itu. Karena suhu bumi saat itu masih sangat panas, dalam tanda kehidupan yang muncul, nah itu kalau mau diurutkan itu ada istilah arkaikum. Nah, arkaikum itu apa? Berarti mulai muncul ada kehidupan. Kemudian ada azoikum. Azoikum itu, oke, saya lanjutkan tadi tentang proses pembentukan bumi. Kalau kita bagi-bagi lagi zamannya, ada arkaikum atau azoikum. Saat itu memang bumi tidak ada kehidupan karena kondisinya sangat panas. Kemudian ada paleozoikum. Paleozoikum itu zaman ketika pertama kali ada tanda kehidupan. Karena suhunya masih sangat panas, hewan yang mungkin bisa hidup di masa itu adalah kelompok dari Monera. Monera ini pun sebenarnya nanti kelompok di Archaebacteria. Nah, istilah arka itu purba, maka nyebutnya kondisi bakteri yang masih purba, yang kadang-kadang sampai hari ini pun masih ada, yang ada termofil, halofil, kemudian beberapa kondisi yang tanpa oksigen. Nah, kelompok dari Archaebacteria itu. Nah, berikutnya setelah ada kelompok Monera, dari dalam air laut katanya muncul berbagai macam jenis mikroorganisme lainnya. Bahkan nanti muncul setelah Monera ada protista. Apa itu protista? Beberapa jenis alga atau bahkan plankton dan protozoa, ya. Jenis-jenis makhluk hidup yang masih sangat berukuran kecil itu berevolusi terus berkembang hingga memunculkan berbagai macam jenis tumbuhan yang saat ini ada. Mulai dari alga, berarti nenek moyang dari tumbuhan yang ada di laut. Kemudian, atau mungkin orang awam menyebutnya rumput laut, ya. Oke. Kemudian muncul lagi ada beberapa jenis makhluk hidup yang masih mirip. Ada jenis lumut, tumbuhan paku, hingga sampai tumbuhan berbiji. Ada kelompok dari Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, dengan keberadaan tumbuh-tumbuhan diikutilah juga dengan berbagai macam makhluk hidup. Walaupun sebenarnya jenis makhluk hidup yang ada, hewan-hewan di laut sangat banyak, tapi kalau kita telusuri ternyata asal muasal kehidupan itu selain dari yang ada di udara, nanti muncul di subpurba, ada di bawah laut. Kemudian nanti berkembang dari berbagai macam jenis hewan yang hidupnya di air seperti ikan, kemudian ada anjing laut, ada kuda laut dan yang lainnya, nanti akan bergerak menuju ke daratan. Mulai dari kelompok amfibi, ya, katak, penyu dan yang lainnya, itu nanti akan berevolusi lagi bergerak menuju ke yang tanpa berinteraksi dengan air, yaitu kelompok dari reptil. Kemudian nanti akan melanjutkan kelompok hewan-hewan yang lebih maju, dalam artian struktur tubuhnya sangat kompleks, seperti nanti muncul ada berbagai jenis aves, burung, dan mamalia. Mamalia pun nanti bertahap sampai tingkat tingginya adalah mamalia primata. Nah, mulai dari munculnya mamalia primata itulah nanti muncul berbagai jenis kelompok yang disebut beberapa manusia purba, gitu ya. Nah, kalau ditarik garis zamannya, ada Paleozoikum, kemudian ada Mesozoikum. Nah, Mesozoikum itu adalah zaman yang dianggap ketika bumi dikuasai oleh dinosaurus. Ya, kelompok waktu bumi dikuasai dinosaurus itu juga disebut dengan zaman tersier, zaman kehidupan ketiga. Nah, setelah zaman kehidupan ketiga ada kelompok yang disebut dengan Neozoikum. Neozoikum itu ketika mamalia dan primata pertama muncul. Kemudian nanti ada kelompok manusia yang mirip kera, itu sebagai garis menuju ke kelompok evolusi makhluk sempurnanya, yaitu manusia, atau yang kelak kita kenal sebagai Homo sapiens. Nah, ada kaitannya kan antara biologi dan sejarah. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di pertemuan atau kesempatan-kesempatan lainnya. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Terima kasih, sampai jumpa.